Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dengan stambok F2312018. Di sini saya akan mempresentasikan terkait karakteristik permukiman transmigrasi. Seperti yang kita ketahui, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terdapat 3 macam dan jenis transmigrasi. Yang pertama itu transmigrasi umum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha, seperti mendapatkan lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Yang kedua itu merupakan transmigrasi swakarsa berbantuan yang dirancang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan usaha serta mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju, yaitu mendapatkan sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya, lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Yang ketiga itu transmigrasi swakarsa mandiri yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penduduk yang memiliki kemampuan, yaitu mendapatkan bimbingan untuk memperoleh lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitas mendapatkan lahan usaha sedangkan lahan tempat tinggal dengan status hak milik. Ini merupakan konsep kawasan transmigrasi, yaitu kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Adapun rencana kawasan transmigrasi, yang pertama itu setiap SP tersedia sarana perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan SD, pelayanan kesehatan, puskesdes, pasar mingguan, dan prasarana. Yang kedua itu setiap SP sebagai pusat SKP tersedia sarana perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan SD dan SLP, pelayanan kesehatan puskesmas dan pasar harian dan prasarana. Adapun kawasan perkotaan baru sebagai PPK atau PKL. Ini merupakan kedudukan rencana kawasan transmigrasi dalam sistem RT/RWN, RT/RWP, dan RT/RWK. Yang dimana rencana kawasan transmigrasi merupakan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Ini merupakan gambaran kawasan transmigrasi. Setiap SP dalam SPK tersedia sarana tempat tinggal, pelayanan umum, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar, pelayanan kesehatan setingkat puskesmas pembantu, pasar mingguan, pusat percontohan, jaringan prasarana yaitu jalan poros dan jalan desa. Untuk setiap SP sebagai pusat SKP tersedia sarana tempat tinggal, pelayanan umum, pelayanan pendidikan dasar setingkat SD dan SMP, pelayanan kesehatan setingkat puskesmas, pasar harian, pusat percontohan, jaringan prasarana yaitu jalan poros dan jalan penghubung. Setiap KBP tersedia sarana pelayanan pendidikan sekurang-kurangnya tingkat menengah, pelayanan kesehatan setingkat puskesmas bawah, terminal, pusat kegiatan industri. Untuk jaringan prasarananya itu jalan penghubung utama atau kolektor sekunder, jalan poros utama, jalan lokal sekunder, dermaga, jalan lingkungan sekunder, kota, jalan lingkar luar KBP. Untuk setiap SP sebagai pusat KBP itu tersedia sarana dan prasarana tempat tinggal, pelayanan umum, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, jaringan prasarana SP sebagai pusat KBP. Untuk setiap SP dalam KBP tersedia sarana dan prasarana tempat tinggal, pelayanan pendidikan dasar, pelayanan umum, jaringan prasarana SP dalam KBP. Ini merupakan bentuk dan fungsi permukiman dalam kawasan transmigrasi. Terdapat 3 bentuk, yaitu
SP baru, permukiman transmigrasi daya tampung 300-500 keluarga atau beberapa permukiman sebagai suatu kesatuan dengan daya tampung 300 sampai dengan 500 keluarga yang keseluruhan sarana dan prasarannya hasil pembangunan baru dan merupakan bagian dari SKP atau KBP. Yang kedua itu SP Pugar, permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dalam permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300-500 keluarga dan merupakan bagian dari SKP atau KBP. Yang ketiga itu SP Tempatan, permukiman penduduk setempat dalam delineasi SKP atau KBP yang disetarakan dengan SP. Permukiman transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari kesatuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Satuan permukiman yang selanjutnya disediakan SP adalah satu permukiman transmigrasi dengan daya tampung antara 300-500 keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga dan merupakan bagian dari SKP atau KBP. Adapun fungsi dari setiap bentuk yaitu SP dalam SKP, SP yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk SP pusat SKP itu SP yang disiapkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP yang berfungsi menjadi pusat pelayanan lingkungan untuk melayani kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat SKP. Untuk SP dalam KBP yaitu SP yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk SP pusat KBP, SP yang disiapkan menjadi pusat KBP sebagai pusat pelayanan kawasan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa untuk melayani aktivitas ekonomi skala WPT atau LPT. Berikut ilustrasi penataan persebaran penduduk di KWS transmigrasi lingkup SKP. Yang dimana transmigran itu ini merupakan kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan. Adapun ilustrasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dimana zona kawasan sebagai pusat pertumbuhan yang disiapkan menjadi KBP yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk permukiman, perdagangan dan jasa, industri, konservasi dan lain-lain. Adapun zona kawasan pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan SDA yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk permukiman, lahan usaha, layan investasi dan lain-lain. KPB merupakan wilayah pedesaan yang dikembangkan menjadi pusat pelayanan kawasan, pusat kegiatan lokal, atau kota kecamatan atau embrio kota kecil. Yang dimana kota kecil atau kota menengah fokus pengembangan kepada peningkatan jasa, pemasaran, distribusi, dan keuangan, serta industri pengolahan tersier. Ini merupakan ilustrasi bentuk kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi dengan produk unggulan Zona kawasan sebagai pusat pelayanan industri pengolahan atas produk unggulan di kawasan yang bersangkutan, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan. Zona kawasan pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam produk unggulan tertentu sesuai potensi kawasan. Desa pengungkit sebagai pusat pelayanan lingkungan yang melayani desa-desa di sekitarnya. Ini merupakan struktur tata ruang wilayah pembangunan transmigrasi yang terdapat pada pasal 18
PP nomor 2 tahun 1999, yaitu industri kecil atau RT, pasar harian, pertokoan, jasa perbankan, perbengkelan, pelayanan pos, pendidikan TK pertama, pustu dan pemerintahan. Pasal 19 PP nomor 2 tahun 1999, yaitu di mana terdapat warung atau koperasi, pasar, SD, BP, balai desa, dan tempat ibadah. Pasal 17 PP nomor 2 ayat tahun 1999, yang dimana terdapat pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri dan olah hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan menengah, dan pusat pemerintahan. Ini merupakan gambaran perumahan transmigrasi. Ini merupakan kawasan transmigrasi yang baru dibuka di Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Ini merupakan permukiman khusus transmigrasi dan pendatang di Suabi, Wasior, Kabupaten Teluk Wandama, Papua. Ini merupakan suasana transmigrasi. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan suasana rumah transmigrasi di Keladen, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ini merupakan rumah transmigrasi di Saluandeang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan suasana perumahan pada satuan permukiman baru di Semunggur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.